Mengasihi sesama manusia. Renungan diinspirasi dari Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus mengajari ahli Taurat dengan sebuah kisah. Kita semua tahu bahwa ahli Taurat adalah orang yang menguasai kitab suci, orang yang pintar dalam hal teori keagamaan. Yesus tidak mau mengajarkan melalui teori dan peraturan karena Yesus tahu bahwa si ahli Taurat pasti sangat menguasai hal itu. Yesus mengisahkan tentang seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia dirampok, dipukul, dan ditinggalkan dalam keadaan setengah mati. Seorang imam lewat, tetapi tidak menolong orang itu. Padahal, imam adalah seorang pemuka agama yang dihormati. Lalu seorang Lewi lewat, namun juga tidak menolong orang yang sedang sekarat itu. Suku Lewi adalah pelayan di bait Allah. Imam dan orang Lewi adalah golongan terhormat dan kelihatan dekat dengan Tuhan. Seorang Samaria kemudian lewat dan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia menolong orang itu dengan tenaga, waktu, dan uangnya, tanpa perhitungan, tanpa banyak pikir ini dan itu. Orang Samaria memberikan belas kasih
tanpa melihat status, kedudukan, dan golongan. Itulah belas kasih yang sesungguhnya. Hal serupa dilakukan oleh Panti Asuhan Mekar Lestari yang telah berjuang selama 23 tahun di Bumi Serpong Damai. Panti yang saat ini dipimpin oleh seorang suster dari Ordo SCMM, yaitu Ordo Suster-Suster Cinta Kasih dari Maria Bunda yang berbelas kasih. Panti ini memberikan pertolongan kepada bayi dan anak dari berbagai kalangan tanpa melihat suku dan agama. Mereka mendapatkan perawatan, pendidikan, dan dukungan psikologis. Bayi dan anak yang terbuang ini berasal dari ibu-ibu belia yang hamil di luar nikah. Yang lebih mulia adalah Panti berusaha mempersatukan kembali anak dengan keluarga orang tuanya, karena umumnya keluarga menolak dan memutuskan hubungan dengan anak yang dianggap sebagai tanda kutip aib keluarga tersebut. Hingga saat ini, Panti telah berhasil mengembalikan lebih dari 400 anak kepada keluarganya. Yesus berharap kita pun dapat melakukan belas kasih tanpa memandang status, agama, golongan, ataupun kenal tidaknya kita dengan orang tersebut. Maukah kita juga melakukannya? Marilah kita berdoa. Ya Yesus, berilah kami rahmat belas kasihan kepada sesama kami, tanpa memandang rupa dan status. Amin.